Saya rasa tidak ada lagi keraguan di benak orang waras bahwa migrasi massal sedang menghancurkan Barat. Oke, kita punya banyak sekali data yang mendukung klaim ini karena ada beberapa wilayah di Barat yang tidak menempuh kebijakan migrasi massal meskipun ada tekanan dari para globalis. Karena sayangnya, Uni Eropa jatuh ke tangan para globalis dan inilah salah satu alasan mengapa Eropa hancur. Dan sayangnya, kebijakan perbatasan terbuka kaum kiri woke itu juga merembes ke Amerika dan sekarang juga mulai merembes ke Australia. Sekali lagi, pelaku utamanya adalah para politisi kiri woke. Di Australia kami menerima 500.000 imigran legal sebenarnya. Di Australia kami tidak punya migran ilegal, kami punya imigran legal. Saya rasa jumlah total orang yang melebihi masa berlaku visa sekitar 75-77 ribu orang. Yang sebenarnya tidak seberapa dibandingkan negara lain. Tapi kami menerima sekitar 500.000 migran legal setiap tahun. Biasanya sampai sebelum COVID, kami menerima sekitar 100.000. Oke, itu masih bisa dikelola. Jadi itulah yang terjadi. Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda. Sebenarnya, biar saya mulai dari sini. Lihatlah grafik ini. Oke, jadi Anda akan mengerti kemana arah pembicaraan saya. Ini adalah jumlah pemerkosaan per 100.000 orang. Lihat di mana posisinya pada tahun 2010. Lihat di mana angkanya cukup rendah, masih lebih tinggi dari Polandia. Garis paling bawah itu adalah Polandia. Lihat setelah tahun 2012 mulai naik, ini adalah Inggris. Inggris telah menjadi negara dengan angka pemerkosaan tertinggi di Eropa, mungkin juga di dunia sebenarnya. Mungkin hanya di bawah Afrika Selatan. Dan bukan orang kulit putih di Afrika Selatan yang melakukan semua itu. Dan lihat Swedia, angkanya terus naik, dan naik. Dulu sangat rendah pada tahun 90-an karena saat itulah mereka membuka perbatasan pada tahun 80-an dan 90-an. Dan Swedia sekarang sebenarnya sedang secara agresif berusaha membatalkan kewarganegaraan. Tapi kamu mengerti maksudnya ya? Kenapa Polandia sangat rendah? Bahkan angkanya justru turun. Kenapa? Kenapa? Lihat ini Eropa. Di satu sisi kita punya Spanyol. Spanyol adalah contoh terburuk dari apa yang terjadi saat sebuah negara dibanjiri migran dunia ketiga. Dan bukan hanya membuka perbatasanmu, tapi kamu juga memberi mereka hadiah karena tidak menghormati hukum negaramu. Lihat ini. Ini adalah sekelompok orang Afrika Sub-Sahara yang memukuli sekelompok orang Spanyol, oke? Itu saja. Ini sudah biasa. Lihat wanita Spanyol malang ini yang mencoba membela prianya. Tapi kamu tahu, ini juga terjadi. Ini juga terjadi di Spanyol, Iberia. Saya kira itu terjadi di Prancis, Lyon. Tapi video ini mengklaim itu terjadi di Spanyol. Tidak masalah, dimanapun. Prancis, Jerman, Inggris, Spanyol. Lihat ini. Muslim Afrika Utara ini berjalan ke sebuah bar saat ada orang di dalamnya. Dia menuangkan bensin dan membakarnya, lalu mengacungkan jari tengah. Lihat ini. Lihat rasa meremehkan dan kebencian mereka. Jadi benar-benar ada banyak sekali video seperti ini yang saya putar. Lihat ini. Saya tidak bisa memutar video ini untuk Anda. Para imigran ini sedang memukuli orang Spanyol itu. Lihat ini. Lihat apa yang terjadi di sini. Jadi Spanyol hancur. Oke? Dan bukan hanya Spanyol, Prancis, Jerman, semuanya hancur. Tapi bandingkan itu dengan dua negara di Eropa, Polandia dan Hungaria. Dan keduanya telah membayar harga yang mahal karena tidak membuka negara mereka untuk migran dari dunia ketiga. Lihat ini, Polandia itu indah. Polandia hidup di masa lalu, tapi dengan cara yang baik. Di Polandia, mereka masih punya pusat perbelanjaan yang ramai. Di Polandia, harga-harga masih terjangkau. Di Polandia, anak-anak masih bermain di luar. Di Polandia, mereka masih punya stasiun metro yang bersih. Di Polandia, mereka masih punya komunitas. Di Polandia, jalan-jalan masih aman. Di Polandia, hidup masih luar biasa, seperti di masa lalu. Indah. Indah. Aku sudah menunjukkan statistiknya padamu. Lihat ini. Seorang pembuat film Belanda, YouTuber, dia pergi ke Polandia dan merasa sangat aman karena seperti yang kalian tahu, orang Belanda sekarang mulai melawan di sebuah kota kecil bernama Lucidra Lusdrek. Mereka telah membakar sebuah hotel migran. Sekali lagi, orang-orang ini, masyarakat ini, adalah masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Orang-orang ini bahkan tidak mau didenda, apalagi masuk penjara.
Tapi pemerintah mereka, pemerintah globalis elit mereka telah memaksakan para migran dunia ketiga ini kepada mereka, di mana mereka menjadi korban penusukan dan para perempuan diperkosa. Lihat betapa luar biasanya ini. Bandingkan ini dengan Manchester. Bangku-bangku ini pasti dipenuhi oleh orang-orang yang nongkrong, orang-orang yang menjual barang ilegal. Kamu tidak melihat itu di sini kan? Di Berlin aku akan melihat para pengedar di sana, sekelompok pengedar di sana. Sekelompok pengedar di sana. Dan seperti yang kamu lihat, di sini bersih. Lihat betapa damainya di sini, teman-teman. Bayangkan melakukan itu. Di Paris, kota cinta telah berubah menjadi kota pemerkosaan. Tidak ada satupun pengguna narkoba, tidak ada satupun pengedar narkoba. Apa yang terjadi misalnya saat kamu dirampok pada malam hari di sini? Kami tidak berada di pintu. Itu tidak terjadi di sini. Saya berjalan-jalan di Krakow dan juga di pinggiran Krakow selama mungkin 2-3 hari, 2,5 hari, dan saya belum pernah merasa seaman ini sebelumnya. Saya sendiri sudah mengalaminya. Saya sudah melihat Berlin yang kumuh, Paris yang kumuh, beberapa bagian Inggris yang kumuh. Tidak ada satupun dari mereka yang merupakan daerah mayoritas kulit putih, biar saya tegaskan saja. Dan kemudian saya pernah ke Beograd, Serbia. Saya juga pernah ke Praha yang tidak dirusak oleh migrasi perbatasan terbuka. Saya tahu persis bagaimana perasaan pria ini. Ada begitu banyak data yang membuktikan bahwa agenda perbatasan terbuka globalis dari elit penguasa ini telah menjadi bencana. Dan lihat, Polandia, kalian harus bertindak tanpa ampun, teman-teman. Kalian harus mempertahankan perbatasan kalian. Lihat ini. Tembok perbatasan di Polandia. Dan kalian bisa melihat orang-orang yang memotong pagar perbatasan dan mencoba menyelinap masuk. Sepertinya mereka mencoba menarik semacam tangga ke dalam sana. Mereka juga membawa tangga itu. 3 orang masuk dalam 15 detik. 4 orang dalam 15 detik. Tapi dalam 15 detik setelah orang-orang itu melewati perbatasan, ada penjaga bersenjata yang langsung mendatangi mereka untuk menahan mereka atau hanya mengawal mereka kembali keluar pagar. Polandia tidak main-main, itu memang begitu. Mereka mungkin akan mengembalikan mereka, suruh kembali lewat lubang itu. Sekarang bandingkan dengan Inggris. Mereka benar-benar menyambut mereka dengan karpet merah. Lihat ini. Mereka masuk. Oke, silakan jalan. Silakan lewat sini, Pak. Seolah-olah ini bandara. Siapa yang menyangka kalau diberi sedikit, mereka akan minta lebih. Pedro Sanchez melegalkan 500 juta imigran ilegal. Minggu berikutnya, 1 juta lagi datang. Kalau dia melegalkan mereka, menurutmu apa yang akan terjadi? 2 juta lagi akan datang. Seluruh Afrika pasti ingin tinggal di Eropa. Tapi dalam prosesnya, kamu tidak akan mendapatkan tenaga kerja apapun. Seluruh generasi perempuanmu akan menjadi pasien gangguan jiwa karena trauma. Seperti kami, para korban grooming gang di Inggris. Yang akan kamu dapat adalah satu generasi penuh kaum laki-lakimu yang jadi lembek atau begitu marah hingga berubah menjadi kekerasan politik. Dan yang paling buruk dari semuanya adalah kenyataan bahwa mereka bahkan tidak akan menumbuhkan ekonomimu. Premis utamamu adalah, lihat, orang-orang kita tidak cukup banyak memiliki anak. Piramida populasi kita terbalik. Jadi kita butuh tenaga kerja manual, kita butuh pembayar pajak. Karena itu juga tidak berhasil. Sudah terbukti tanpa keraguan. Orang-orang ini secara fiskal menjadi beban bersih bagi negara manapun yang mereka datangi. Ini adalah Inggris. Hanya orang kulit putih yang menjadi kontributor bersih terhadap kas negara. Semua orang selain itu adalah beban bersih. Orang Asia selama 1 tahun. 1 orang Asia membebani pemerintah Inggris sebesar 4.135 pound. 1 orang kulit hitam membebani sedikit lebih banyak, yaitu 4.500 pound. Lainnya 5.300. Campuran 5.500. Hanya orang kulit putih yang keluar uang sebesar 1.444. Ini adalah situasi yang luar biasa. Tidak heran semua itu terjadi. Tidak heran utang mereka semakin bertambah karena mereka begitu saja memberikan uang kepada orang-orang ini. Jadi mereka mengambil sedikit uang pajak dari pengantaran Uber dan layanan antar makanan Uber atau apapun itu.
Dan kemudian sebagai gantinya, mereka memberikan semuanya kepada mereka. Dan keluarga mereka. Karena, kamu tahu, mereka punya 4 istri, banyak anak, yang bekerja. Sungguh skema piramida. Betapa menyedihkan, sungguh keadaan yang menyedihkan untuk dijalani. Tapi lihat ini, Polandia menghadapi kecaman dari Uni Eropa karena kebijakan imigrasinya yang tegas. Saya rasa Hungaria telah membayar denda yang berat. Jadi hanya Hungaria dan Polandia yang belum menyerah pada tuntutan Uni Eropa untuk membuka negara mereka bagi para migran dari negara dunia ketiga ini. Isu Islamisasi di Eropa dengan dalih multikulturalisme telah menimbulkan kegelisahan dan memicu perdebatan sengit di seluruh benua. Banyak negara Eropa yang dulunya menjadi pendukung perbatasan terbuka dan masyarakat multikultural, kini sedang menghadapi konsekuensi tak terduga dari imigrasi massal dari negara-negara mayoritas Muslim. Kebijakan Uni Eropa dalam menyebarkan imigran, khususnya dari negara-negara Islam, ke negara-negara anggotanya, telah menimbulkan ketegangan yang signifikan. Polandia khususnya telah muncul sebagai penentang keras kebijakan ini, menolak untuk menerima pengungsi dari dunia Islam. Penolakan ini menyebabkan kecaman dari Mahkamah Uni Eropa karena dianggap melanggar perjanjian Uni Eropa. Namun, alih-alih tunduk pada tekanan, Polandia justru semakin mempertegas pendiriannya, muncul sebagai suara yang menonjol di dalam Uni Eropa dan dunia Barat yang lebih luas. Kerja bagus, Polandia. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bangganya aku padamu. Masalah imigrasi Muslim ilegal. Pendekatan Polandia bukan hanya soal pengendalian perbatasan atau perubahan demografi. Ini mencerminkan komitmen yang lebih dalam untuk menjaga warisan budaya, kedaulatan, dan cara hidupnya di dunia yang semakin mengglobal. Dan lihat ini, siapa yang bisa lupa wawancara luar biasa oleh Dominik Tasinski yang baru-baru ini dilarang oleh Tuti Akia untuk menghadiri aksi Tommy Robinson. Lihat wanita konyol ini. Berapa banyak pengungsi? Apakah Polandia telah menerima? 0. Dan kamu bangga dengan itu? Jika kamu bertanya padaku, jika kamu bertanya tentang imigrasi ilegal Muslim, tidak ada. Bahkan satu pun tidak akan datang ke Polandia. Bahkan satu pun jika itu ilegal. Kami menerima lebih dari 2 juta orang Ukraina yang bekerja dan hidup damai di Polandia. Kami tidak akan menolak. Mereka sejalan secara budaya. Mereka bukan ancaman budaya. Mereka sangat mirip. Mereka tetangga. Tidak masalah sama sekali. Menerima satu pun Muslim, karena inilah yang kami janjikan. Tapi saya tidak bertanya tentang imigran ilegal. Saya bertanya tentang pengungsi. Dan Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi, mengatakan bahawa anda rasis. Anda terdengar bangga dengan fakta bahawa anda belum menerima satu pun pengungsi. Saya seorang kulturalis. Wawancara ini saya tidak tahu kapan diambil. Saya rasa sudah cukup lama. Ya, pasti setelah invasi Rusia ke Ukraina. Jadi tahun 2022. Jadi mungkin sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Bagus sekali. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya seorang kulturalis. Saya ingin melindungi cara hidup saya. Itu bukan rasisme. Itu adalah perlindungan diri. Tentu saja. Karena inilah yang diharapkan rakyat kita dari pemerintah kita. Itu yang utama. Inilah alasan pemerintah kita terpilih. Inilah alasan Polandia begitu aman. Inilah alasan mengapa kami tidak pernah mengalami satupun serangan teroris. Lihatlah jalanan di Polandia, dan kami bisa saja disebut populis, nasionalis, rasis. Saya tidak peduli. Saya peduli pada keluarga saya dan pada negara saya. Teman-teman, inilah sikap yang benar-benar kita butuhkan dari setiap pemimpin Barat. Inilah sikap yang kamu butuhkan. Tidak ada salahnya ingin mempertahankan cara hidupmu. Tanyakan pada Muslim, mereka akan memberitahumu, jangan pakai bikini. Non-Muslim bahkan tidak bisa masuk Mekah. Inilah cara hidup mereka. Dulu saya berpikir bahwa saya punya hak untuk menggurui Arab Saudi. Atau saya dulu berpikir bahwa, kamu tahu, mungkin kaum globalis punya agenda seperti ini, seperti itu sudah ada dalam diri mereka. Mereka merasa kita harus memperbaiki dunia. Tidak, begini. Kita tidak bisa memperbaiki dunia. Saya sama sekali tidak tertarik untuk menggurui. Bahkan Pakistan, negara tempat saya lahir. Begini. Lakukan apapun yang kamu mau. Hidup sesukamu. Kalau kamu mau hidup seperti di abad ke-7, silakan saja. Tapi sekarang saya akan memastikan melakukan segala yang saya bisa untuk memberitahu sesama warga di negara baru saya agar jangan biarkan budaya ini masuk. Mereka telah menghancurkan negara-negara kultus mereka. Mereka senang hidup di masyarakat mereka yang kuno dan barbar, dan mereka akan mengekspor nilai-nilai itu ke negara Anda. Mereka akan melakukannya. Mereka tidak bisa menahan diri. Dan lihat, seperti yang saya katakan di awal, tidak ada yang bisa menyangkal ini sekarang.
Saya sudah menunjukkan beberapa video dari Spanyol, saya benar-benar punya sebuah folder, saya punya daftar putar yang disebut migran. Di sana benar-benar ada ratusan video, mungkin sekitar 100 video, saya tidak tahu. Ada begitu banyak bukti. Cukup tonton 5 atau 6 dari video-video itu, kamu pasti akan setuju dengan saya. Kamu akan berpihak pada saya. Hanya orang gila, bodoh, woke, yang dibutakan oleh ideologi dan dogmanya yang akan berkata sebaliknya. Jadi, kerja bagus Polandia dan orang-orang Polandia, para patriot Polandia, mereka tidak melambat. Salah satu YouTuber favorit saya, Tyler Olivieri, dia pergi ke Polandia dan mewawancarai Dominic. Saya Dominic, jadi dengarkan, saya hanya akan memutar sedikit dari video ini, oke? Hanya bagian-bagian pentingnya saja. Misalkan saya ingin melewati dinding ini. Saya menerobos dinding itu. Apa yang terjadi pada saya selanjutnya? Kamu akan mati seperti anjing. Tingkat pengangguran terendah di Uni Eropa ada di Polandia. PDB tertinggi setelah COVID, Polandia. Salah satu utang terendah, Polandia. Ini adalah Dominic, anggota Parlemen Eropa dari Polandia, negara yang baru saja menyetujui kebijakan baru untuk menembak dan membunuh siapapun yang mencoba melintasi perbatasannya secara ilegal. Sayangnya, salah satu tentara kami terbunuh dengan tombak karena mereka berperilaku Seperti binatang, sayangnya. Mereka tidak berperilaku seperti orang yang beradab. Kami adalah pihak yang menjaga perbatasan ini. Jadi kami melindungi seluruh Eropa. Namun, kontrol perbatasan yang ketat di Polandia dan penolakan untuk menerima pengungsi dari negara non-tetangga seperti Suriah dan Afghanistan telah menyebabkan Uni Eropa mengusulkan denda sebesar 22.000 euro untuk setiap orang yang ditolak Polandia. Dan teman-teman, lihatlah ini. Apakah kamu masih belum cukup membenci Uni Eropa? Pakistan telah menyebabkan Uni Eropa mengusulkan denda sebesar 22.000 euro untuk setiap orang. 22.000. Saya pikir Uni Eropa saya pikir Polandia seharusnya bilang, maaf, saya tidak tahu. Mungkin mereka butuh pueksi keluarnya Polandia, itu yang mereka butuhkan. Uni Eropa ternyata menjadi bencana besar sebagai sebuah organisasi. Dulu itu adalah blok perdagangan, seharusnya kalian menjadi blok perdagangan. Mereka ingin bersaing dengan Amerika. Mereka ingin memaksimalkan potensi perdagangan mereka dengan menghilangkan birokrasi. Tapi yang mereka lakukan justru menambah lebih banyak birokrasi. Dan sekarang mereka mulai membuat keputusan-keputusan politik. Kenapa? Dulu saya percaya pada Uni Eropa karena sekali lagi, saya dulu seorang globalis. Dan saya pikir Uni Eropa sebenarnya bisa berhasil. Karena di antara orang Eropa saja, mereka punya nilai-nilai yang mirip, struktur peradaban yang mirip, sejarah yang mirip, sejarah bersama, pahlawan bersama. Mungkin ada beberapa perbedaan jika kita melihat sebelum Perang Dunia Kedua, tapi mereka secara kolektif belajar dari pengalaman itu karena seluruh benua berperang dari tahun 1939 sampai 1945. Jadi mereka belajar dari pengalaman itu, tapi kemudian mereka menjadi terlalu woke. Tentu saja tidak semuanya, tapi sebagian dari mereka memang begitu. Jadi mereka berkata, lupakan saja ini. Jadi mereka memahami pelajaran itu dan mereka menghapuskan pembatasan visa di antara mereka. Dan secara kolektif, menurut saya, mereka bekerja dengan baik. Mereka baik-baik saja. Dan saya pikir orang Inggris juga mulai menyadari bahwa seorang imigran Polandia yang pekerja keras jauh lebih baik daripada imigran dari Afghanistan atau Eritrea atau, Anda tahu, atau Pakistan. Pelajaran yang didapat. Tapi Brussels itu kumuh. Saya melihat sebuah video, Brussels itu benar-benar kumuh. Jadi semua politisi Uni Eropa itu melihat konsekuensi dari kebijakan buruk mereka setiap hari, tapi mereka tetap tidak berubah. Polandia menolak menerima orang-orang seperti Dominic karena takut dicap Islamofobia dan fasis. Dan Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi, mengatakan bahwa kamu rasis. Kamu terdengar bangga dengan fakta bahwa kamu belum menerima pengungsi sama sekali. Tentu saja, karena inilah yang diharapkan rakyat kami dari pemerintah kami. Itu yang pertama. Inilah alasan mengapa Polandia sangat aman. Saya tidak peduli. Saya peduli pada keluarga saya dan negara saya. Ketika saya melihat tembok itu, saya mengerti bahwa ini untuk anak-anak saya di masa depan. Apakah kebijakan perbatasan ketat Polandia berhasil? Apakah Polandia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara Eropa lainnya karena kebijakan itu? Dan apakah rakyat Polandia menginginkan perbatasan terbuka? Lahir sebagai rasis, kami bangga akan hal itu. Dan saya sebenarnya tidak ingin ada imigran di negara saya, tahu kan? Terima kasih, bro. Sebelum bertemu dengan Dominic, saya pergi ke ibu kota Polandia, Warsawa, untuk melihat apa pendapat warga lokal tentang perbatasan Polandia dan patroli perbatasan mereka yang sekarang bisa. Jadi saya sudah menonton seluruh videonya. Itu ada di kanal Tyler Olivieri. 17 juta tayangan. Wow, orang ini benar-benar legenda. Jadi seperti itulah seharusnya kita. Seperti itulah seharusnya setiap negara barat.
Jangan minta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu minta maaf karena membela cara hidupmu. Kita membutuhkan tingkat keyakinan seperti ini di setiap negara barat jika kita ingin menyelamatkan mereka.